Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus, kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 terambil dari kitab Amsal 24 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, "Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik." Dalam bahasa Batak dikatakan, marhite-hite habis taran pinajongjong sada bagas, jala dipahot doi marhite-hite roha hapatason, jala marhite-hite parbinotoan, gok akka bilutna, dohot ugasan meragam-ragam akana arga jala nauli. Demikian firman Tuhan. Topik, betapa berharganya sebuah kehidupan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, penulis Amsal sedang menggambarkan bagaimana orang percaya mengisi dan merestorasi kehidupan pribadi dan rumah tangganya, yang diumpamakan seperti orang yang sedang membangun sebuah rumah, dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan proses pembangunan, penyelesaian, hingga kemudian mengisinya dengan barang-barang yang berharga dan menarik. Rumah bagi kebanyakan orang sudah dianggap bukan lagi sekedar tempat untuk berteduh dari panas terik dan hujan ataupun tempat tinggal semata-mata. Namun rumah sudah menjadi tempat yang ditata agar menjadi tempat yang nyaman, tentram, damai dan menyenangkan bagi penghuninya. Artinya, sebuah rumah yang dimaksud penulis Amsal ini selain menekankan sisi perencanaannya, juga menekankan isi dan suasana serta penataan dan pemilihan hal-hal apa yang selanjutnya akan diisikan ke dalamnya. Rumah di sini bukan berbicara hanya mengenai masalah rumah dalam bentuk harafiah. Rumah yang didirikan dari batu, pasir, kayu, rangka besi, dan berbagai bahan bangunan lainnya. Tapi rumah di sini berbicara akan sesuatu yang lebih luas, yaitu sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang baik haruslah didirikan atas hikmat, ditegakkan dengan kepandaian, dan kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal berharga. Tidak hanya atas satu hal saja, melainkan berbagai hal berharga, berharga buat hidup kita sendiri, berharga buat sesama, berharga buat bangsa dan negara, tentunya berharga di mata Tuhan. Inilah sebuah pelajaran penting dari penulis Amsal akan betapa berharganya sebuah kehidupan. Alangkah sia-sianya jika kehidupan yang singkat itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Betapa sia-sianya jika hari demi hari berlalu begitu saja tanpa makna. Bisa kita bandingkan dengan Mazmur 90 ayat 12. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai manusia, kita semua telah dilengkapi Tuhan secara khusus dengan berbagai talenta, bakat, dan kemampuan tersendiri yang tentunya bisa kita pakai dalam kehidupan kita untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Ada 3 hal yang bisa membuat keluarga tegak berdiri, yaitu hikmat, kepandaian, dan pengertian atau pengetahuan. Hikmat berasal dari Tuhan. Pengetahuan kita dapati dari banyak belajar firman. Namun lebih baik lagi diperlukan pemahaman tentang semuanya itu dengan merenungkan dan mempraktekannya dalam hidup berkeluarga. Profesor Nick Stinnett dari University of Nebraska di Amerika pernah mengerjakan sebuah proyek riset tentang family strength, keluarga yang kuat. Risetnya tidak terbatas
pada keluarga-keluarga di Amerika Serikat, tetapi juga meliputi keluarga-keluarga di negara-negara Amerika Latin, Swiss, Austria, Jerman, sampai ke Afrika Selatan. Keluarga-keluarga yang dipilih sebagai responden harus memenuhi 2 kriteria, yaitu keluarga itu mengakui bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia dan memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Dari 3.000 keluarga yang menjadi responden, diperoleh kesimpulan adanya 6 elemen yang membuat sebuah keluarga menjadi kuat, yaitu 1. Mempunyai komitmen terhadap keluarga. 2. Mengisi waktu bersama-sama. 3. Mempunyai komunikasi yang baik dalam keluarga. 4. Saling menghargai satu sama lain. 5. Mempunyai komitmen rohani. Dan 6. Mampu mengatasi krisis. Jika Anda memperhatikan, salah satu elemen penting dari penelitian Profesor Nick adalah komitmen rohani. Artinya, jika Anda ingin memiliki keluarga yang kokoh dan bahagia, maka Anda perlu membangun komitmen kehidupan rohani bersama. Alkitab mencatat bukan saja perwira Cornelius yang hidup saleh, tetapi seluruh keluarganya juga hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pun memberkati keluarga ini secara berlimpah-limpah. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 10:31. Berikanlah perhatian Anda kepada keluarga dan sungguh-sungguhlah dalam membangun kehidupan rohani keluarga Anda. Izinkan Tuhan hadir menakodai keluarga Anda. Percayalah, keluarga Anda akan terus kokoh selamanya. Bahkan Tuhan akan menjadikan Anda sekeluarga saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, adalah penting bagi kita semua untuk memiliki hikmat yang didasari takut akan Tuhan, agar dapat memaksimalkan segala potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Ingat bahwa segala-galanya pada suatu hari nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Esensi dari kehidupan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah dan mengisinya dengan mempergunakan segala potensi yang ada bagi kita demi kebaikan diri kita, keluarga, dan buat sesama, di mana Tuhan dipermuliakan di atasnya. Seperti layaknya membangun rumah, kita pun harus membangun kehidupan kita dengan pondasi yang kuat dan mengisi dengan berbagai hal yang berguna. Percayalah, kalau kita bisa mengatur dengan baik setiap perencanaan yang sudah kita buat, dengan tetap mengandalkan Tuhan, kita pun pasti akan mengalami anugerah, berkat, serta kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk bisa mengatur setiap sumber daya yang ada pada kami, sehingga apa yang sudah kami rencanakan bersama dengan mengandalkan serta mendahulukan Engkau sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.